salatan wa salaman daimaini Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, buat langkah yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang keluar dari buah bibir insan manusia, dan tiada kata-kata mutiara yang paling indah yang diungkapkan oleh seorang pujangga, melainkan kata-kata memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat yang paling besar yang masih Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salawat bernadakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, penguasa padang Sahara, anak daripada Abdullah, buah jantung daripada Siti Aminah, yang berkidal Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada al-sahabat beliau, yang mana al-sahabat beliau yang telah rela badan tombak dan pedang, kepala terpisah dari badan, anak menjadi yatim, istri menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa restu kita bersama kepada alim ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama zamanin yang mukhtabar di sisinya, yang mana ulama ibarat tongkat dikala kita pincang, ibarat jembatan dikala kita menyeberang, ibarat pedang dikala kita berperang. Dengan adanya ulama, kita dapat mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kami selaku manusia biasa tak lupa mengaturkan kata-kata keikraman kami, terutama sekali kepada Abu yang ada di Kubah. Hanya doa yang dapat kami sampaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kata-kata ta'ziman wa ikraman kami kepada Bunda selaku puju pimpinan pondok pesantren Daya Darul Aman, dan kata-kata kemuliaan kami kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah pondok pesantren Daya Darul Aman, dan yang saya hormati dan yang saya cintai, yaitu teman-teman seperjuangan. Adapun saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata tema pidato yang berjudul yaitu implementasi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membendung serangan kaum Wahabi yang sesat lagi menyesatkan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, yaitu bahwa setelah diriku wafat akan pecah umat Islam menjadi 73 golongan. Yang satu golongan yaitu dalam surga, sedangkan yang 72 golongan itu dalam neraka. Yang satu golongan dalam surga yaitu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan yang lainnya itu dalam neraka. Itu kata Nabi. Sebelum kita membahas i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum Wahabi yang sesat lagi menyesatkan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tikad yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas. Sedangkan kaum Wahabi adalah kaum yang didirikan oleh Muhammad Abdul Wahab. Ciri-ciri kaum Wahabi kalau saat ini yaitu sering kata-kata di mulutnya yaitu kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Itu kata kunci. Semua yang kita buat, maulid, ziarah kubur, isbal, bid'ah. Itulah orang Wahabi suka membid'ahkan. Beda dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau i'tikad ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak langsung membid'ahkan seseorang tanpa menyelidiki. Tapi kalau kaum Wahabi bid'ah, maulid bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada pada masa Nabi. Ziarah kubur bid'ah karena tidak ada pada masa Nabi. Kalau kita bilang bid'ah itu tidak, yaitu perbuatan yang tidak ada pada masa Nabi, maka dia dari ujung O sampai ujung akhirnya mandum bid'ah. Ya itu berarti bid'ah perbuatan yang ada di puput Nabi. Mandi itu ada ngoi betul. Ya Nabi udah. Tak boleh kerja bid'ah sih. Pakai sih. Nyanyi hana bid'ah. Ada kah bid'ah. Pakai kayak motor Nabi ada motor. Oh nyo hana sih. Ada karung awak kah hana sih. Nya ko mandu bid'ah. Nya kah hana tu tuai ngawaknya. Nyambat. Alian maulid Nabi. Maulid Nabi hadir bid'ah. Pakai karena Nabi hana peringati maulid. Nyampan jawaban awak. Nya tajuk di maulid wajib. Nya bid'ah. Ya nawaknya nyamba nya talah rago nya makan kucok judul Wahabi, sedangkan judul Wahabi namu adillah Syiah pakai kucok Wahabi dikarenakan inokan ajaran sesat yang merajalela di Aceh khususnya itu Wahabi dan lehat nya talah rago ni watino. Nyo hati-hati bagi dia mahasiswa. Ya, biar terpengaruh. Ada lawinnya penyakit. Kata-kata dalam kuliah yang tengah fenomenal, yaitu hijrah. Ada tadi yang berhijrah, ada kalian nyuruh hijrah lawinnya, yaitu hijrah lebar. Luar hijrah tapi dalam mana? Berarti you berkan ada tercadar, yang berkan kadang pegang apa dia baju ini dia pegang apa alhamdulillah Allah jangan hijrah tapi yang dengan hijrah yo program kayak berarti kadang ilmu agama guru ya ada menuntut bapak ulama katanya bapak ulama tapi nyawa lawinnya hijrah ada ini agama hadir bukan itu nonton mengenal itu Wahabi kabinah menunggu jihnya hijrah boleh hijrah. Yaitu berarti tak merno. Ini memang roh dia tak merno. Kata yang bapak lupa, kata yang bapak ulama. Baik tajak berarti hijrah kalau YouTube kita Google. Okey Google. Apa? Hijrah. Apa itu hijrah? Dijawab oleh Google. Hijrah. Okey, sebentar. Masih Google kan, kadang jaringan. Jadi kena Google. Okey, ikut sebentar. Hidup dia rajulan halah apa? Khalid pasal lama. Hidup dia Yazid Jawa. Alihan Wahabi Dodo. Ifiranda apa? Ya, hijrah adalah ini. Jadi kita ikut dari Khalid lama. Jadi itu enggak boleh. Maulid enggak boleh. Kenapa? Enggak ada sendiri. Isbal itu haram. Isbal itu dalam neraka. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata, siapa yang isbal itu finnar dalam neraka. Ini hana ilo berarti kenya Wahabinya ada dibaca hadis, dibaca Quran, yang dibaca makna lahir. Hana tafsir, yang tadi yang kita pakai menau kiban yang hana tafsir kiban lafaz dengan makna. Hana tafsir mui pegah Allah di arasy. Ayat atau Gampang lagi. Tak dengar. Coba tafsir bila kan? Yang dia bawa tafsir. Dari dia pegang Allah di arasy. Bagaimana ayat Allah yang bersemayam di atas arasy. Yang iban lafaz mana ibu makna? Hana tafsir. Yang daya nak tafsir berarti Allah di arasnya kan makna bersemayam, kan makna duduk. Tapi para ulama salaf ataupun ulama khalaf yang berpendapatnya ulama salaf makna kepalingnya ulama khalaf berarti makna diserahkan kepada Allah. Ada ke makna nyawanya bersemayam itu. Yang mana?
nya nawa nya ciri-ciri awaknya nya tata yang penting kajian sih nya nu pegang berarti